Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang pengenalan laboratorium medik kalimat asing. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Karisma Putri Dwi Lestari. Perkenalkan, nama saya Sari Wahyuni Tias. Perkenalkan, nama saya Taufik Rohman. Perkenalkan, nama saya Wahdania Anissa Putri. Perkenalkan, nama saya Yulia Della Puspitasari. Sampel adalah satu atau lebih bagian yang diambil dari suatu sistem dan dimaksudkan untuk memperoleh informasi sebagai dasar untuk mengambil keputusan terhadap sistem tersebut atau produksinya. Jenis-jenis sampel ada banyak. Yang pertama ada darah, yang kedua serum, ketiga plasma, keempat feses, yang keenam cairan otak, yang ketujuh cairan sendi, yang kedelapan cairan getah bening, yang kesembilan ada cairan empedu, yang kesepuluh ada sperma, yang kesebelas ada batu ginjal, yang kedua-belas ada batu empedu. Untuk membantu peneliti dalam mengatasi keterbatasan yang dapat peneliti jumpai di lapangan. Tahapan pengambilan sampel. Yang pertama ada mendefinisikan populasi yang akan diamati. Yang kedua, menentukan kerangka sampel dan kumpulan semua peristiwa yang mungkin. Yang ketiga, menentukan teknik atau metode pengambilan sampel yang tepat. Yang keempat, melakukan pengambilan sampel. Dan yang kelima, melakukan pemeriksaan ulang. Macam teknik pengambilan sampel. Secara garis besar, metode pengambilan dua. Yang pertama, probability sampling, artinya pengambilan sampel secara acak. Dan yang kedua ada non-probability sampling, artinya tidak pengambilan sampel secara acak. Probability sampling ada macam-macamnya. Yang pertama ada pengambilan sampel acak sederhana, yang kedua pengambilan sampel acak sistematis, yang ketiga pengambilan sampel acak secara berstrata, dan yang terakhir ada pengambilan sampel acak berdasarkan area. Terus yang kedua non-probability juga ada macamnya. Yang pertama purposive sampling, yang kedua snowball sampling, yang ketiga ada accidental sampling, dan yang keempat kuota sampling. Antikoagulan adalah zat atau obat yang berfungsi untuk mencegah pengumpulan darah sehingga darah tetap dalam kondisi cair. Antikoagulan bekerja dengan cara menghambat kerja protein yang terlibat dalam proses pembekuan darah. Proses pembekuan darah berperan penting untuk menghentikan pendarahan apabila terjadi luka. Contoh zat antikoagulan adalah zat EDTA atau ethylene diamin tetraacetic acid. Zat EDTA sering digunakan dalam beberapa pemeriksaan hepatologi seperti penetapan kadar hemoglobin, menghitung jumlah leukosit, eritrosit, retikulosit, hematokrit, dan penetapan laju endap darah. EDTA yang sering digunakan adalah dalam bentuk garam, baik garam natrium maupun garam kalium. Plasma darah adalah komponen darah berbentuk cairan berwarna kuning yang menjadi medium sel-sel darah di mana sel darah ditutup. Plasma darah memiliki banyak fungsi penting dalam tubuh. Di antaranya adalah 1. Mengangkut limbah, 2. Menjaga keseimbangan cairan tubuh, 3. Membantu proses pembekuan darah, 4. Menjaga suhu tubuh, 5. Membantu melawan infeksi, 6. Menjaga keseimbangan asam dan basa. Plasma terdiri dari 1. Koagulan, terutama fibrinogen yang membantu pembekuan darah, 2. Protein plasma, seperti albinubin yang globin yang membantu menjaga tekanan osmotik keloid pada sekitar 25 mHg. 3. Elektrolit, seperti natrium, kalium, dikarbonat, klorida, dan kalsium yang membantu menjaga pH darah. 4. Imunoglobulin
immunoglobulin yang membantu melawan infeksi dan berbagai enzim, hormon, dan vitamin dalam jumlah kecil lainnya. Apa itu nilai kritis? Nilai kritis adalah hasil pemeriksaan laboratorium yang abnormal dan mengindikasikan kelainan atau gangguan yang dapat mengancam jiwa dan memerlukan perhatian atau tindakan. Hasil kritis pada umumnya kurang dari 2% dari semua hasil laboratorium. Setelah spesimen melewati tahap validasi hasil dan petugas menemukan hasil pasien yang melewati batas nilai kritis, maka petugas laboratorium akan menghubungi dokter pengirim sehingga dokter dapat melakukan tindakan secepatnya untuk keselamatan pasien tersebut. Contoh daftar nilai kritis pemeriksaan laboratorium. Pertama, tes kalsium kurang dari 6,5 mg per desiliter, lebih dari 14 mg per desiliter. Kedua, troponin T lebih dari 50 mikrogram per liter, klorida lebih dari 115 milikuivalen per liter, dan sebagainya. Alur pelaporan nilai kritis. Analis menemukan nilai kritis, lalu analis melaporkan nilai kritis ke dokter jaga atau perawat ruangan atau bidan. Dokter jaga, perawat ruangan, atau bidan menerima laporan nilai kritis, lalu gunakan metode Tulbakon, tulis baca konfirmasi. Selanjutnya dokter jaga, perawat ruangan, atau bidan langsung konfirmasi dengan DPJP mengenai pelaporan nilai kritis. Ini adalah contoh laporan nilai kritis petugas laborat kepada perawat atau bidan jaga. Pertama, situasional. Petugas jaga dari laboratorium mendapatkan nilai kritis pada pasien Wati umur 25 tahun, nomor rekam medik 015629. Nilai kritis yang ditemukan adalah Hb 6,4 gram per sen. Selanjutnya, ada background atau latar belakang. Pasien sebelumnya pernah melakukan pemeriksaan Hb dengan hasil 10,4 gram per sen. Asesmen dicurigai terjadi perdarahan. Recommendation segera ditindaklanjuti. Nilai rujukan adalah nilai yang digunakan sebagai acuan nilai normal dari pemeriksaan. Fungsinya untuk mengetahui apakah hasil pemeriksaan tersebut berada di bawah normal atau di atas nilai normal. Nah, di sini ada hasil pemeriksaan laboratorium atas nama Nyonya Rizka. Di situ tertera eritrositnya 4,5 dengan batas normalnya 4 sampai 5 juta per mikroliter darah. Artinya, hasil pemeriksaan dari eritrosit Nyonya Rizka tadi berada di antara batas normal. Untuk yang kedua, leukosit. Leukosit Nyonya Rizka itu hasilnya ada 6,0. Untuk nilai normalnya 4 sampai 10.000 per mikroliter darah. Artinya, hasil pemeriksaan Nyonya Rizka tadi itu berada di batas normal juga. Di situ ada hemoglobin. Hemoglobin dengan nilai normalnya ada 12 sampai 14 gram per desiliter. Untuk hasilnya itu ada 14, artinya itu masih berada di batas normal. Di situ ada trombosit, hasilnya 250. Untuk nilai normal trombosit ada 150.000 sampai 400.000 per mikroliter darah. Artinya hasil pemeriksaan trombosit Nyonya Rizka berada di batas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.